Selamat malam Tribuners. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita. Satu lagu dari Ambon bersama host yang paling oke, yang paling gokil. Sudah. Rating bintang 5 di Tribun. Rio Dias. Thank you for join. So hari ini kami mau menghimbau, hari ini kita tampil tidak sesuai jadwal. Biasanya kan hari Rabu, tapi hari ini lebih awal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat spesial. Narasumber hari ini sangat luar biasa. Tribuners pasti sudah melihat di postingan Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Orang yang sudah kita kenal sejak lama, ya. Sambil mama, woi, itu sangat callback. So please welcome, telah hadir di studio Tribun Ambon. Selamat malam. Sierra Tubrisa. Selamat malam. Tangannya dong. 7.000 orang, 7.000 orang. 7.000 orang, wow. Ya, thank you Siap, di Om sela-sela Rio. kesibukannya, Siap. bisnisnya. Hari ini mau mampir ya. Iya. Semoga 30 menit ke depan akan banyak hal dan banyak sekali informasi yang sudah sempat kita ngomong di belakang tadi bersama Kea dan akan dibagikan spesial malam ini untuk Tribuners, bahkan untuk teman-teman pelaku kreatif, pelaku musik Ambon khususnya di luar sana. So Kea, Ya. apa kabarnya nih? Puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat. Aduh, kafenya gimana nih? Rame terus nih tiap malam minggu nih Renjana nih. Iya, amin. Amin. Mencari sesuap nasi tuh, Om. Jangan sesuap, Oh, iya. sebakul. Oh iya. Jadi sebenarnya gini, kalau hari ini kita mau ngomong dari awal lagi kayak berkarir apa gimana, saya pikir sudah merupakan sebuah hal yang sangat klise karena teman-teman Tribuners juga bisa googling aja kayak ada di mana-mana kayak gitu. Ya itu yang kami Iya, alami sebelum kayak datang. Coba browsing dulu, oh ada. Sierra Tubrisa di Google ada. Ini anak ke topi nih. Jebolan X Factor sampai Iya. di gala 11 ke 10. gala 10. Gala 11 11. ke 10. Gala 11 sudah cukup lama tapi sampai hari ini masih sangat bersinar karirnya. Bersinar sama lampu kan. Dan yang paling rame sebenarnya hari ini isu setelah baca berita kemarin di Tribun sendiri juga Iya. tentang Renjana. Iya. Katanya terinspirasi dari almarhum Iya, betul. Bung Jadi, Glenn. Iya, betul. Nah mungkin cerita sedikit nih, kayak punya satu hubungan yang spesial dengan Bung Glenn. Iya, beta sih yang pertama beta hidup di eranya Glenn Fredly 90-an sampai 2000-an tuh era-era eranya lagu Kak Glenn. Oh iya, lagi top-topnya lah ya. Iya, dan Oke. kebetulan waktu almarhum Kak Glenn itu ke Ambon, pertama kali waktu konflik itu beta pun papa yang main keyboard untuk dia. Jadi Untuk perform di Ambon? untuk perform di Oke. Ambon. Jadi dari tahun dia datang tuh tahun berapa ya? 2000-an tuh. Nah dari situ tuh beta udah mulai kenal Kak Glenn. Nah sering waktu jalan terus dia sempat ke Ambon untuk bikin rumah beta yang dulu kalau di Tirta, kalau Ya, Om Iyo masih ingat. Nah itu beta udah mulai sama Kak Glenn tuh, sama kakak MHC dulu, juga ya. kakak Dalen itu tuh, kakak Marioni itu tuh zaman-zaman itu tuh Berapa? itu 9 lama 2010 kayaknya itu tuh. lama tuh. Nah dari situ mulai sama-sama terus sama Kak Glenn, dan orang yang menurut beta yang bisa bikin beta bertahan di industri sampai hari ini ya boleh dibilang adalah Kak Glenn sih, Om. Serius? Dari dia punya link, dari dia punya pemikiran, dari Kak Glenn punya kesempatan yang dia berikan, itu buat beta bisa bertahan sampai hari ini, walaupun memang ketika dia meninggal tuh beta rasa beta punya kaki kiri dan kaki kanan nih patah, karena memang benar-benar pekerjaan itu kebanyakan tuh datang dari Kak Glenn, kesempatan datang dari Kak Glenn, dan ya cuman link-link itu yang dia masih kasih tinggal sampai sekarang, Sampai hari ini. walaupun dia udah sih nggak ada sih. Wow. Itu sih makanya Bahkan sudah pergi saja masih tetap ya, memberkati ya. bener sih itu Glenn. Kak Glenn itu buat beta sih orang yang ya mungkin bukan buat beta aja sih, buat banyak orang anak-anak timur yang punya kompeten pasti dia kasih kesempatan yang luar biasa. Itu sih. Beliau luar biasa sebenarnya. Orang yang pernah berpikir tentang dirinya sendiri, itulah dia. Jadi hari ini Renjana ada untuk menghormati salah satu lagu favorit memang untuk Renjana tuh. Iya, jadi apa namanya, waktu bikin mau bikin sesuatu untuk, karena memang realistis berpikir ketika COVID apa yang bisa dibikin kan untuk kelangsungan hidup. Buka bisnis. Iya, jadi beta memutuskan untuk membuka kedai coffee shop kecil-kecil yang penting bisa ya adalah untuk untuk makan, terus
nama itu kan banyak tuh yang disortir kan. Jadi ada terus nama, ada gini 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 gini. Nah, akhirnya dapatlah nama Renjana. Renjana. Renjana tuh beta tahu tuh cuma dari lagunya Kak Glenn. Sama. Iya, Sama. tapi artinya tuh kuat Iya. loh. Sepakat. Sama. Saya pertama kali tahu Renjana tuh pas dengar lagunya Glenn. Renjana apa nih Renjana? Iya. Pas di googling. Wah, artinya kuat loh, dalam sekali loh, Dalam sekali. mendekap dalam rindu, hati Waduh. yang kuat. Makanya tadinya tuh beta ngeh sama artinya. Jadi pas kasih kata Renjana, ini Renjana nih enak nih, ada lagunya kan juga kan, Engkau Renjana kan. Pas beta googling sebelum kasih nama, ih ini artinya kuat sekali Iya. loh. Jadi apa namanya, intinya itu hati yang kuat mendekap dalam rindu. Dalam rindu. Wah ya, itu betul. top sih kata-kata sih. Sangat estetik kata kalau anak sekarang kata-kata estetik. Senja banget lah. Iya, senja. Jadi keren. Nah, berdasarkan informasi yang coba digali dari teman-teman juga nih, di Renjana sendiri itu merupakan kafe yang kayak pelan-pelan sampai hari ini tuh membangun ekosistem musik Ya, di Ambon, karena banyak lah pelaku-pelaku musik yang gigs di sana, Iya. di Ambon sana. Memang hari-hari ini tuh Ambon kayak lagi rame lah pasar musik kafe ya, mungkin Iya. karena event-event offline lagi kurang semenjak Iya. pandemi. Dan hari ini Renjana ada tuh. Kira-kira sudah berapa banyak? Eventnya kapan aja tuh? Beta berangkat dari keresahan beta untuk ekosistem dan wadah untuk anak-anak yang untuk anak-anak bisa berkontribusi Oh, di. jadi memang dari awal sudah Iya, di. beta udah pikirkan, tapi memang untuk Oke. jalannya agak pelan-pelan. Nah, beta dari latar belakang, kalau Om kan pernah tahu beta pernah bikin seni beta. Ya, eh, itu gokil sih acara itu tuh. eh, Tribuners yang pernah nonton itu Iya, gokil acara beta itu tuh. pernah bikin. Jadi ketika X Factor 2015, setelah X Factor beta benar-benar meninggalkan beta punya ya bisa dibilang nama kontrak yang salah satu stasiun TV. Beta memutuskan untuk kembali ke Ambon tuh. Jadi beta meninggalkan beta punya kontrak yang masih kurang lebih ada mungkin sekitar 7-8 bulan kontrak berjalan. Masih oke. ada kontrak berjalan sama salah satu stasiun TV sama PH. Beta memutuskan untuk berhenti kontrak Lalu balik ke Ambon. dan beta kembali ke Ambon untuk membuat wadah untuk anak-anak bisa Seni beta itu. ya seni beta. Dan orang pertama yang beta ajak tuh dan bicara tuh Kak Glenn. Beta masih ingat di Citos, beta bilang kakak beta pengen bikin sesuatu. Tapi beta sih punya uang. Beta cuma punya konsep ini bagaimana untuk anak-anak di Ambon bisa mendapatkan wadah untuk dia perform lintas seni, bukan cuma nyanyi, jadi ada puisi, ada dancer. Ya. Jadi Itu rame tuh, aduh. Om kan pernah tahu ada Ya. trompet. Dan beta sih yang punya uang. Akhirnya sesuatu yang dibilang, ayo jalan kakak topang. Dan beta sih yang pernah berpikir seni beta itu bisa berhasil sampai seni beta 12. 1 tahun. Ya. Benar-benar karena gini Om. Beta kepikirannya gini Om. Beta masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa ke Jakarta, sekolah musik, dan bisa hidup di dunia musik di Jakarta. Dan dari situ tercipta ekonomi untuk beta melangsungkan hidup. Tapi ada orang yang nyanyi lebih bagus daripada beta, ataupun ada orang yang main keyboard lebih bagus daripada beta, tapi mereka yang punya kesempatan untuk tampil. Nah itu keresahan-keresahan yang buat beta harus kembali ke Ambon untuk bikin itu. Untuk anak-anak ini harus ada wadah untuk mereka bisa berkembang di sini. Karena beta ingat persis beta waktu main di ada gig otomotif di Surabaya. Beta lagi duduk makan. Ini cerita ketika beta mau stop kontrak Om. Oke. Jadi beta ada gig di Surabaya, beta lagi makan Om. Jadi ada penyanyi pengamen, dia nyanyi lagu 1 tetes air susu mama. Beta Lagu yang mengangkat beta dulu. Beta lihat dia. Terus abis beta makan dia bilang, "Bung bisa minta foto?" Beta bilang, "Ale Ambon ya?" Beta bilang, "Iya Bung." "Ale sudah berapa lama di sini?" "Baru Bung, baru sekitar kurang lebih 6 bulan 7 bulan beta di Surabaya." "Terus Ale bikin apa?" "Iya Bung, beta keluar dari Ambon." "Terus Ale ngapain?" "Beta ngamen." Karena beta sih ada kesempatan di Ambon. Itu bikin beta jantung padahal beta denger dia nyanyi lebih bagus daripada beta menurut beta Om ya. Akhirnya sampai di Jakarta beta bilang ke zaman itu ada namanya Mas Haris, beta bilang, "Mas kayaknya gue mutus kontrak deh." "Ih kenapa?" "Dah deh kayaknya gue ada hal yang harus gue bikin."
Nah dari situ beta pesan tiket, langsung beta ke Ambon om. Beta masih ingat Desember tuh kalau saya salah tanggal 12 atau 14, itulah seni beta pertama om. Itulah seni beta pertama, beta bikin dengan segala kekurangan dan segala kelebihan. Itu yang bisa mengantarkan beta bisa ada di Kick Andy Roadshow untuk Ya. sama Kak Glenn dan Kakak Rido, ketemu sama orang-orang besar, dan itu buat beta yang akhirnya ada wadah om untuk anak-anak bisa menampilkan sesuatu karena dan ada grafik om, itu waktu seni beta setahun itu om, itu di batu meja ada band yang tadinya yang ada, di kayu putih ada band, di rumah 3 ada band, di semua tempat akhirnya ada band. Cuman mau untuk main aja di seni beta. Dan yang paling keren sebenarnya dari seni beta tuh adalah penampil-penampil yang tadinya kayak cuma kelasan kompleks, Iya. tereksplor Iya. secara Ambon gitu. Betul. Dan orang Paduan bisa kenal. trompet, iya itu. Dan beta bukan mau menyombongkan beta punya diri. Dulu pernah ada orang bilang kayak orang minta terima kasih ke beta gini, "Om, terima kasih ya. Sekarang ketemu main trompet para orang hidup bukan para orang mati leh." Iya. Itu Betul kan ngomongnya? betul. Karena dulu sebelum ada seni beta Iya, iya. yang trompet main cuma untuk orang Untuk mati, bukan untuk untuk orang pelayanan hidup. orang meninggal ya, Untuk penghiburan orang- malam-malam untuk penghiburan. penghiburan Iya. dan yang terjadi adalah akhirnya trompet bisa main untuk orang hidup menikmati. Itu tuh beta pernah bawa mereka ke Subang untuk festival Jazz Subang. Jadi Jazz. Jazz Subang ada di Subang Jawa Barat. Jadi beta kolaborasi sama itu masih ada band Ambon Southeast. Oke. Jadi beta kolaborasi sama anak-anak trompet. Nah beta bicara sama Kak Glenn untuk bawa mereka ke acara festival Jazz Jazz Subang. Subang di Subang. Jadi mereka berkolaborasi. Berangkat dari seni beta Berangkat dari itu. seni beta itu. Makanya waktu rencana bikin om, dia mulai tadinya tuh beta udah mulai, udahlah beta fokus di beta punya apa yang beta kerjakan, usaha yang beta kerjakan om. Karena ya gitu, ketong bikin baik aja orang masih berpikir negatif tentang ketorang om. Ih, Itulah ada satu kata yang bikin melekat, kita nggak bisa menyenangkan semua orang punya hati. ya. Ya, jadi akhirnya beta memutuskan untuk apa yang beta bisa bikin ya beta bikin om. Cuman itu lagi om, ketika rencana jalan dan segala macam, wah beta akhirnya beta tidur malam tuh kayak, wah saya bisa peneliti ketemu punya hati om. Ada yang menggelisahkan gitu ya. Ini beta sudah ada ruang, beta kebetulan ada sound system walaupun kecil, ini beta harus bikin sesuatu nih. Apa tuh yang pengen dibikin tuh? Nah jadilah rencana Creative Space om tiap hari Jumat. Oh, ide konsep yang tiap hari Jumat penampil itu berangkat dari keresahan dari itu. seni beta, jadi kasarnya dan akumulasinya adalah itu segmentasi kecil dari seni beta bawa Ya. Betul. Ya karena memang tempatnya kecil. Jadi beta berangkat dari seni beta yang pernah beta kasih wadah ya itulah. Jadi setiap hari Jumat itu di kedai beta punya Renjana, beta bikin namanya Renjana Creative Space. Jadi apapun itu yang mau bikin di situ boleh bikin tanpa harus ada minimal order yang harus bayar ke beta punya kedai, tanpa harus sewa sound, tanpa harus ada izin keramaian, semua beta udah urus. Gokil. Semua beta udah bikin ya. Kalian tinggal datang ya bikin aja. Jadi tampilkan apa yang bisa. Iya, jadi Tribuners kalau ada yang siapapun yang mau bikin sesuatu di sana silakan terbuka untuk jadi ini udah volume ke berapa ya? Udah volume ke hip hop, habis hip hop ini udah volume ke 6 atau ke 7 om. Terakhir yang puisi spoken word itu ya? Ya, kemarin terakhir tuh sama teman-teman sama Eko. Jadi kemarin tuh beta bikin tribute untuk Glenn Fredly dalam bentuk puisi dan lagu. Iya. Ya, jadi dalam bentuk ada kerjasama sama Eko, minta tolong Eko untuk mengkurasi teman-teman yang sastra. Ya udah terus selang-seling sama yang musik. Yang musik. Lagunya juga beta pikirkan om. Jadi benar-benar lagunya dari terpesona sampai selesai, sampai memang dia selesai bukan berakhir kan om. Jadi ketika orang nonton pun juga orang bisa mengerti alurnya itu seperti apa. Jadi dari benar-benar Glenn jatuh cinta, dia patah hati sampai benar-benar menemukan lagi dan pergi. Dan dia pergi ya. Itulah yang terjadi sekarang. Itu bentuk cinta lah ya dari Keapar. Iya, karena memang sih bisa dibilang sampai detik ini ya beta ada di dunia musik ya, karena dia. Sampai detik jasanya besar sekali. Oh, bukan besar lagi om, luar besar ke beta om, luar dasar ke beta. Tapi sebelum lanjut nih, kayak balik lagi ke bagaimana seni beta itu bertumbuh.
harusnya sih mau dihimbau juga nih untuk Tribuners mungkin yang lagi nonton atau teman-teman yang dulu pernah terlibat di Sene Beta, soalnya kan performanya sangat banyak Iya, dan sangat variatif di tiap iya, episodenya kayak gitu. ganti-ganti kan Om. Iya, di tiap episode berikut Ganti. udah line up yang lain Iya, lagi kayak iya. gitu. Kan kebiasaan kayak Itu kegiatan aja di Tom Ambon, tuh. iya, Iya. paling sering kayak gitu. Iya. Tapi di Sene Beta tuh beda. Iya. Nah, ini sebenarnya kesempatan mungkin beberapa penampil yang cuma hari itu dihubungi tampil di Sene Beta bla 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 tanpa mengetahui background dan pengorbanan. Dan hari ini nih Iya. Shera ada malam ini Tribuners untuk menceritakan semuanya. Ternyata Iya. ada pengorbanan Iya. 7-8 bulan kontrak yang nilainya Iya. mungkin Betul Om. luar biasa. Iya. Kayak tinggalin tuh di Jakarta, kayak balik ke Ambon untuk coba membangun Iya, ekosistem ekosistem. itu. Karena memang beta kepikiran sampai sekarang manusianya yang salah di Ambon Om. Ekosistemnya yang salah di Ambon. Nah, itu noted sekali tuh. Ya, karena memang ekosistemnya yang salah. Karena memang ada satu hal yang beta belajar dari luar, beta datang ke Ambon, beta belajar itu Om. Ada sesuatu yang bikin kita nggak pernah maju di Ambon Om. Apa tuh? Mengakui kehebatan orang lain. Padahal kita sendiri jauh lebih hebat. Bukan Om, ketong itu paling susah mengakui orang punya hebat. Oh, Kalian nyanyi susah. nih Om. Beta sih mungkin datang kali nyanyi paling bagus ya, ajar beta dong. Oh, ini istilahnya penonton kayu ini. Iya. Itu masalah besar sekali. Nah, padahal sebenarnya ketika memang ketong untuk bilang, ajar beta dong. Sini paling bagus, si rap paling bagus, ajar beta dong. Itu buat ketong itu itu apalagi ketong senior dan ketong merasa Ale ini tahu apa, beta ini cuma makan garam deng akang. Nah, itu yang bikin ketong yang pernah maju di sini. Akhirnya yang mau belajar dan gengsi untuk mengakui orang punya hebat itu susah sekali. Nah, itu yang bikin kata orang ada blok-blok yang terjadi di Ambon. Di Ambon. Ada blok-blok antara ada blok ini, ada blok ini, ada blok ini, ada blok ini. Nah, sekarang yang paling penting adalah kerja kolektif, Om. Itu sudah sering kali lah kayak katong ngomongin dengan teman-teman narsum-narsum yang datang. Kita bilang, Om, Bagaimana katong mencoba dorong teman-teman pemusik tuh untuk belajar punya itu peluang-peluang kerja kolektif, karena mau sendiri nggak bisa Om. Sekarang satu yang beta sekarang, dulu sebelum kakak Glenn meninggal ada salah satu pesan yang sekarang beta pegang Om di beta punya otak dan beta bikin akang Om. Ketong sangat salah berefisiensi bermusik dan kota Ambon. Hal pertama menurut beta udah salah, main musik untuk modus. Untuk gayat perempuan, main musik untuk inilah beta, harus tahu beta, ini beta nih ketika beta main musik. Padahal menurut beta efisiensi bermusik itu adalah bonus dari Tuhan. Yang kayak gitu tuh ketika orang tahu itu bonus dari Tuhan. Tapi yang sekarang beta percaya adalah bagaimana efisiensi musik adalah musik itu jadi motorik untuk menyampaikan visi dan misi. Itu menurut beta yang harus jadi berdampak musiknya ya. Ketika ketong ada efisiensi visi dan misi itu kan bukan berarti cuma ketong bicara mengenai tentang keresahan-keresahan kan seng juga. Menurut beta gini Om, hal yang paling sepele gini Om. Musik jadi motorik. Ketika beta galau, contoh nih, beta datang ke kafe, ada orang yang nyanyi lagu Tuhan bila masih ku beta di bawah sini. Aduh, iya beta pemantan nih. Tambah hancur. Beta hancur. Itu dia visi misinya sampai ke beta punya hati. Iya. Ada pesan yang sampai. Sekalipun suara Ale yang bagus, tapi kalau pesan visi misi nyampe, Ale berhasil menjadi penyanyi. Deliver itu ya. Tapi kalau cuman Ale pumpang atas panggung, Tuhan bila masih sing kenal beta, sekalipun suara Ale bagus, Ale buat beta Ale yang berhasil. Ya. Itulah efisiensi dalam bermusik. Pesan dari bermusik harus nyampe ke orang punya hati. Mau nyanyi lagu rap, mau nyanyi lagu keresahan, ya harus nyampe ke orang punya hati. Itu teringat sekali tuh kutipan dari almarhum Muflid, yang dari hati pasti nyampe ke hati. Iya, dan beta tuh belajar itu dari dia Om. Bagaimana musik hanya jadi motorik untuk menyampaikan visi dan misi. Penggerak itu ya. Itu yang buat beta sampai sekarang. Apapun yang beta pengen mau bikin ke orang, ya itu musik harus nyampe ke orang. Ketika beta nyanyi lagu bahagia, orang pasti pegang tangan pacarnya, ketemu udah baru habis pacaran nih loh, ketemu baru habis merit. Beta sayang Ali loh. Visi misinya nyampe. Iya. Tapi, betul. Ya Setuju itu sih, efisiensi dari bermusik menurut beta. Kan paradigma orang tuh kan berbeda-beda. Tapi menurut beta itu sih. Ya musik jadi motorik untuk menyampaikan visi dan misi, apapun visi misinya. Ya tapi memang beda lah ya. Orang kayak udah punya banyak pengalaman, banyak jam terbang, link dan mana-mana, pemikirannya tuh selalu beda. Iya. Dilihat dari efisiensi, ngomong efisiensi bermusik ala Kea saja,
udah benar-benar kayak menyatakan bahwa Iya. ini sudah dewasa dalam bermusik. Iya. Bermusik bukan lagi untuk Iya. modus, kayak itu memang bukan main lagi ketemu perkembangan. pumpang-pumpang ini loh beta Sierra loh. Ya, Nggak perlu. sudah bukanlah zamannya itu. Iya, ada satu kutipan yang beta selalu percaya, langit tuh yang perlu menjelaskan kalau dia tinggi. Tinggi, dia ya, nggak tinggi. ya. Tapi ingat Om, di atas langit ada langit. Langit. Hati-hati, ambil tetap, ambil tetap. Hati-hati, di atas langit ada langit. Emang si langit yang perlu menjelaskan dia tinggi, tapi hati-hati di atas langit ada Masih langit. langit. Iya, Ya, sepakat. itu sih. Oke, kayak. Jadi yang menarik sebenarnya kayak mau coba kita ulas di sini tuh kayak backgroundnya bermusik dari Ambon dari kecil, festival band, Iya, festival dijajaki band. semua, kemudian ikut kompetisi skala nasional, menggandrungi industri musik nasional. Kira-kira dengan segudang pengalaman yang Kea punya sampai hari ini di dunia musik, apa sih sistem atau pola yang mau Kea bagikan sih ke teman-teman? Soalnya memang sampai hari ini tuh yang menjadi keresahan banyak orang, terutama saya juga, terutama Tribun juga kan, sampai hari ini program ini ada untuk mendorong mendorong teman-teman pelaku musik tuh biar lebih produktif, biar lebih tahu sistemnya kayak gimana, bukan cuma sekedar masuk kamar nulis lirik, punya dapat chord, bikin lagu, Iya. dan kemudian buat. Betul. Mungkin dari Kea punya sudut pandang bisa dibagi sedikit. Nah, ini bukan mau menggurui, tapi Ya, ini ya. apa yang Ini kita sharing lah, ini sharing apa betul yang betul. beta pernah dapat. Jadi Om, beta ketika ini cerita dari awal dan beta harus bagikan Om ya. Beta ketika berangkat ke Jakarta 2012 itu ketika lulus, beta udah di Ambon, orang udah cukup tahu main di wedding tuh kan, ketong tahu ketong pun standarisasinya berapa. Ya. Nyanyi ketong tahu ketong pun standarnya berapa. Sampai ke Jakarta, ketika kuliah ada audisi untuk jadi session player. Session player Session untuk. player untuk salah satu artis saat itu. Beta saya perlu bilang dia punya Oh nama. ya, oke. Namanya cukup besar, band Om, karena saat itu keyboardnya Des yang ada. Jadi dibikinlah audisi untuk menggantikan pemain keyboardnya itu 2-3 gig. Nah kebetulan beta terpilih itu Om. Oke. Nah beta kan udah tahu beta pun standarnya Om di Ambon nih. Ketika beta tuh ingat persis tuh beta kos itu di Cikini. Beta pun tempat main itu di Tebet. Jadi pada saat mau main beta dalam hati, oh thanks God. Terima kasih Tuhan ini main. Siapa saya mau main untuk band besar nih Tom. Iya. Wah terima kasih Tuhan. Sekarang vokalisnya lagi di penjara gara-gara drugs. Terus saya perlu bilang namanya. Jadi beta main Om. Ini sudah main blowing semua ya. Iya, Cari ada. semua. Iya. Jadi dia main. Ini artis besar Om. Lagunya dulu tuh Melayu. Oke. Jadi beta kasih clue aja Melayu. Oke. Artisnya besar. Jadi beta main Om. Ini pengalaman yang paling menyedihkan buat beta. Dan itu buat beta belajar. Beta main dari Cikini ke Tebet, beta naik ojek itu 20.000. PP 40.000. Tambah makan segala macam berarti habis sekitar 100.000. 100.000-an, oke. Ketika habis main, dikasih lah amplop. Makasih ya, Bung. Wih, beta pegang. Oh ini. Thanks God, ini udah bisa bayar uang kos dan segala macam kan Om kan. Oh malah tahu itu dapat bayar berapa pertama kali? 50.000 Om. Beta buka. Beta punya air mata gugur Om. Beta punya air mata gugur. Beta bilang Tuhan, ini apa yang terjadi? Karena main untuk kayak radio gini juga Om. Jadi dong ada roadshow di radio. Jadi beta mungkin itu yang buat beta akhirnya belajar proses Om. Akhirnya dari situ beta mulai dapat link itu, akhirnya dia mulai berkembang. Tadinya itu di Jakarta itu beta bukan nyanyi Om. Beta session player. Keyboardist. Yes. Beta main untuk beberapa artis X Factor. Beta main untuk beberapa artis idol, Ego dan teman-teman lain-lain. Cuma beta tuh dari dulu tuh orang bilang beta tuh terlalu optimis. Beta tuh yang pernah rasa puas Om. Mungkin salah ya, tapi beta yang pernah rasa puas dengan keadaan Om. Beta berpikir beta ini adalah penyanyi di Ambon, ngapain beta di sini beta main musik ya kan Om. Jadi kebetulan itu karena beta sudah dekat dengan di bawah label X Factor sama Idol dulu kan ada orang-orang yang kenal beta untuk beta mau ikut audisi X Factor Om. Jadi beta dapat undangan. Untuk? Jadi yang perlu antri
Oh, oke. Jalur khusus ya? Jalur khusus Ah, untuk ah, ah, audisi. Jadi beta ingat itu Om, itu ada banjir Jakarta Om. Itu yang ada banjir Jakarta besar-besar Om. Hmm. Yang dong edit Jakarta dengan Iron Man, yang dong edit Jakarta dengan Tuhan Ultraman. punya tangan Ultraman, itu kan banjir-banjir besar tuh Ah, bulan Januari, Februari kalau saya salah tuh. Jadi beta pergi dah. Jadi audisinya itu di eh Jakarta Timur kalau saya salah. Audisinya itu dekat Kelapa Gading kalau saya salah. oke. Iya, betul. Ah, sorry, audisinya di Jakarta Expo Kemayoran. Audisi Kemayoran. Kemayoran. Om. Hmm. Jadi beta dari Cikini beta datang. Oh, beta dengan percaya diri kan beta tahu ini kan orang-orang kenal beta dalam. Jadi sebelum ketemu juri utama itu kan Om proses Om. Jadi ketemu sebelum ketemu juri utama itu ada 7 kali audisi Om. Sebelum sampai di... Juri utama. Oh, gila sih. Jadi itu memang panjang. Tapi yang orang lihat itu kan cuman ya 1 kali. Tapi kan itu ada 6 kali 7 kali audisi sebelum itu sampai ke juri Jalur utama. utama. Oke. Jadi beta dengan percaya diri dengan main gitar pas-pasan beta nyanyi Om. Tak pernah setengah hati lagu pertama Om. Om belum sampai di lirik pertama tiba-tiba stop. Jadi pisah ya. Jadi ketemu masuk tuh audisinya tuh 10 orang. Mhm. 10 kiri 10 kanan. Jadi yang beta pisah ini kita pisah ini adalah kiri kanan. Yang kanan itu nggak lolos. Ih beta sih yang lolos Om. Beta bilang, beta menurut beta Mhm. beta sudah menyampaikan hal yang baik. Beta keluar Om. Beta sudah mulai pesimis Om. Beta sudah mau naik ojek. Tapi beta sampai di tengah-tengah Om. Beta bilang, berarti beta ambil kesimpulan Tuhan sama beta instan. Lewat jalur khusus. Beta bilang besok beta mesti balik antri dari pagi. Akhirnya besok dalam hujan Om. Beta antri dari jam 6 pagi. Beta audisi jam 3 sore Om. Uish. Panjang kan Om. Jadi beta audisi dari situ dan memang lolos. Dan beta ikut X Factor Om. Yang pernah ada orang yang tahu. Termasuk beta papan beta mama. Hah? Ya. Sampai masuk 12 besar baru beta sama beta mama. Itu kan tapping kan Om. Ya. Ma, beta lolos X Factor 12 besar. Baru beta bilang baru orang tahu di Ambon kalau beta ikut X Factor. Jadi beta ikut tuh literally bener-bener yang ada orang yang tahu. Dari beta audisi Proses bener-bener. itu ya, proses. Dan beta diam, beta bikin beta yang pernah ada orang yang tahu. Dan yang tadi beta mau menjawab Om punya pengalaman Om yang bisa dibagikan. Nah, menyanyi bukan cuma soal tulis lagu, bukan cuma soal pikir melodi, bukan cuma soal pikir musik atau beat. Ada hal yang memang harus dipikirkan secara matang. Distribusinya bagaimana, cover lagunya seperti apa, grafik platform digitalnya bagaimana, grafiknya, digitalnya, sosial medianya katorang itu bagaimana, itu harus ada yang atur Om. Jadi memang kerja kolektif itu penting. Karena Om bayangkan ada satu artis besar, tapi di belakang artis besar itu ada ratusan orang yang kerja Iya. buat dia. Iya. That's why kenapa artis tuh mahal ya, karena Banyak orang orang yang itu untuk kerja. menghidupi tim di belakang Yes. besar ini ya. Ada puluhan orang yang dia hidupin Om. Padahal cuma frontman-nya satu. Ya, Tapi kalau Om gini aja Om. Noah pernah datang ke Ambon kan Om. pernah. Yang tampil di atas panggung cuma berapa orang Om? 4. 4 orang. Tapi di belakang itu kan Om tahu kan scansernya ada. Tim multimedianya ada. Om kan Orang lighting sendiri tuh orang ada. itulah hal-hal yang ketong menurut beta ketong mungkin di sini berpikir terlalu gampang untuk menjadi penyanyi atau menjadi Iya. pemusik. Ketong sih pikir hal-hal yang paling kecil, bahkan dari segi pakaian pun juga menurut beta harus benar-benar menurut beta harus disiapkan ketika orang tahu ya ini Ale punya gaya. Brandingnya dia. Branding diri sendiri itu paling penting Iya. Om. Makanya beta pengen share juga ke teman-teman yang hari ini lagi bermusik atau lagi berkecimpung di dunia musik. Percaya deh, jaga image sama sombong itu beda jauh. Itu beda. Itu branding diri sendiri itu beda. Nah, yang tadi ketemu sempat ngobrol di Itu awal. Karena ketika ketong hidup dari jalan ke jalan, orang akan berpikir ketong itu orang gampang kan Om. Pakai dia aja, ketong juga duduk sama-sama nih, pakai dia gampang banget telepon desa. So, itu yang terjadi. Karena memang ketong faktor moralitinya tinggi. Nah, menurut beta, ketika ada di jalur ini, ketika mau masuk ke tahap ini, ya tinggalkan yang begitu, brandinglah diri sendiri. Karena dari ketong branding diri sendiri, ketong akan jadi sesuatu. Iya, value-nya itu. Value-nya itu yang orang pikir Tom. Toh. Mineral kalau yang branding dia punya, ini air, dia kalau yang branding dia punya merek, ketong yang pernah akan mau beli merek ini. Tinggal masak aja di rumah aja. Masak di rumah. Tapi karena dia branding, padahal air ini sama lo rasanya. Iya.
Bahkan ketemu punya air di rumah mungkin lebih enak. Betul. Betul kan? Tapi inilah cara mereka branding diri mereka. Iya kan Om kan? Nah itulah pengalaman-pengalaman yang menurut beta ketika bukannya harus sombong no. Sombong dan jaga image dan branding itu beda, sesuatu hal yang Iya. beda. Ini kayaknya hal yang paling penting dan harus Harus, Om. diketahui teman-teman pemusik di Ambon. Selain Iya. pemusik juga teman-teman penikmatnya juga, karena Iya. ya sempat kita ngomong di belakang tadi sebelum kita live, kalau memang Kia sendiri pernah melalui proses itu, Iya, kayak dan orang bilang kayak sombong. oh banyak Om orang bilang beta tuh situ sombong, situ eksklusif. Hmm. Beta bilang beta sih yang sombong, tapi inilah beta. Nah akhirnya beberapa tahun sekarang ini baru orang-orang yang tadi bilang beta sombong, iya beta belajar dari sih. Iya akhirnya kayak gini, ya itulah kamu rasakan. Karena kan beta percaya gini Om. Sepatu Vans sulaku di Jakarta, belum laku di Ambon orang belum tahu. Pemikirannya paling gampang tuh kayak gitu Om. Iya, Logikanya kayak gitu Om. iya, betul. Vans ini di Jakarta paling top nih. Katong sampai di Ambon katong pakai yang orang masih kenal Adidas, isi pakai sepatu bodo apa nih. Tapi di Jakarta sudah top. Top. Nanti 1 tahun kemudian, 5 bulan kemudian baru ternyata Vans ini bagus sih. Karena katong di daerah. Makanya beta selalu percaya gini, ketika Om mau belajar aktor dan dunia peran, Om harus ke Amerika, ke Hollywood untuk belajar. Iya Tom tuh. Ketika Langsung ya. di dia pun tempat. Iya. Ketika Om mau belajar bikin untuk daerah contoh, ketika Om mau belajar bikin katalog baju, Om harus ke Bandung. Ya. Karena di sana Tempatnya. Jadi ya itulah, ketong harus keluar untuk ketong belajar. Ya ketika ketong pulang ke Ambon, bukan lagi berpikir nama yang harus ketong cari, apa yang harus bikin untuk berdampak untuk banyak orang. Iya. Jadi berkat untuk banyak orang. Pergi belajar, pulang bangun Ambon. Itu sih yang beta yang Mulia sekali. itu yang harus. Tapi ya itulah ketong sih bisa menyenangkan semua orang punya hati Om. Iya. Ya akhirnya sekarang yang beta berpikir ya, sekarang beta nggak bikin sesuatu ya beta punya hubungan cuma horizontal sama Tuhan. Beta pengen bikin yang cukup tahu Tuhan kok. Kemarin itu Om, rencana kreatif space itu Om, orang bilang saya kasih keluar uang berapa untuk bikin untung undang banyak orang yang tampil. Nah ini juga beta harus share untuk teman-teman. Katong pola pikirnya terlalu terbalik sama yang di luar. Katong terlalu berpikir value yang katong dapat di daerah. Tapi sebenarnya jangan berpikir value dulu Om. Ketika kesempatan dan saya punya kualitas, value itu akan ikut. Tapi kalau katong sudah berpikir value Di awal, dengan sendirinya katong punya kualitas yang akan pernah bisa berkembang. Karena katong ada ruang dan tempat. Katong tahu tiap Jumat katong main kafe ini kok katong hidup. Nah tapi itulah yang terjadi Om. Beta sih dari seni beta, dari apa beta yang bikin Om, beta selalu percaya gini Om. Beta sih yang butuh uang untuk bikin sesuatu. Ketika beta pun tujuan mulia. Om bayangkan di seni beta itu dulu, beta kasih contoh. Itu Tompi, Sandi Sandoro, Bung Rido Sleng, itu datang tanpa itu katong cuma fasilitasi tiket Om. Dan tujuannya ada. Beta cuma bilang ya tujuannya untuk anak-anak bisa berkembang. Tolong bantu lewat Kak Glenn. Dan itu mereka datang dengan senang hati, Mbak Berta. Itu mereka datang dengan benar-benar dengan tulus mau membantu. Sama juga yang terjadi di rencana kreatif space volume kedua Om. Banyak artis besar yang beta undang Om untuk ukuran Ambon. Ya. Tapi beta yang tulis di flyer Om. Beta pernah duduk di rencana itu Om. Sampingnya itu kan ada ayam pecel ayam. Jadi ada beberapa pengamen itu dia ngamen Om. Nah ketika beta ajak dong ngamen, di beta pun tempat dong bilang gini, kakak kan katong cuma tahu kakak di video, katong cuma tahu kakak di YouTube, katong takut kakak tuh dapat usir. Sekarang lihat kakak muka-muka langsung nih. Dan dulu cerita beta Om, beta akhirnya rencana kreatif space kedua, beta bikin untuk anak-anak pengamen Om. Jadi beta ketemu sama koordinator pengamen Kota Ambon, beta bilang ke dong, apa yang beta bisa bikin untuk kamu orang. Akhirnya seni beta kedua itu Om, beta undang hampir semua, menurut beta artis yang besar, terima kasih dong sudah bantu beta, dengan tujuan yang mulia, tanpa beta bayar dong Om. Itu yang beta bilang, visi misinya apa dulu Om. Ada tujuan memang. Tujuan mulia pasti banyak orang bantu kok. Hari ini juga kalau ketemu tujuan pasti Najwa bantu ketika ketemu tujuannya mulia. Sehingga ada efek kepentingan apa-apa. Beta minta tolong dari Kakak Ebeng.
Ebeng Akom, Oke. itu kan dia pemasa cukup besar. Beta minta tolong dari kakak Wilso Papua, dan beta bilang, kakak, ini beta pengen bikin untuk anak-anak pengamen. Dan karena yang mungkin anak-anak pengamen ini bisa duduk sama-sama dengan kata orang kalau yang ada orang yang buka ruang. Iya. Yang ada orang yang jadi jembatan untuk dong juga malu untuk mau duduk ngobrol dengan katong. Akhirnya beta coba jadi ruang untuk ayo katong duduk ngobrol sama-sama. Jadi ketika kakak Ebeng tampil, beta di flyer beta yang bilang, tapi di acara beta bilang ini dedicated untuk anak-anak pengamen, untuk beta membuka jalan untuk dorang. Ya siapa tahu dari dong main ada orang bisa produser dong bisa hidup dari tempat lain. Ada dong main di sini, ada orang yang mau nikah, orang bisa pakai dong, dan dong kompeten kok. Orang ngamen itu kompeten. Beta bilang ke dong, beta aja pengamen, cuma bedanya beta adalah kamu cari dari pecel ayam ke pecel ayam, beta cari dari panggung ke panggung. Orang itu sama-sama jual suara kok. Dan ya puji Tuhan kemarin dia menurut beta ada salah satu penyanyi, dia bilang kalau ada lagu kasih ke dia, nanti dia produser untuk anak pengamen. Dan sekarang dong lagi proses bikin lagu, dan dong lagi datang ke beta, kakak ini kira-kira bagaimana, dan dong jaga datang ke Renjana untuk beta ajar dong. Ya itulah yang beta bikin untuk Renjana, Om. Achievementnya berarti tujuannya nyampe. Ya tujuannya itu sebenarnya, jadi Renjana Creative Space itu emang tujuannya untuk orang-orang kayak gitu, untuk orang-orang yang mungkin sih ada kesempatan ya tampil di sini, buka jalan untuk ya. Beta bilang ke anak-anak pengamen kemarin, beta janji apa buat kamu orang, beta cuma buka jalan, ini jalannya. Katong bisa ngobrol, kalau kamu pengen datang beta ajar, silakan datang ke Renjana, beta ajar kamu tanpa pungut biaya. Kamu orang silakan datang untuk beta mengajar kamu orang. Dan akhirnya dong sekarang lagi proses pembuatan bikin lagu untuk salah satu artis Kota Ambon yang mau memproduser dong. Dan dong sekarang sebentar bikin lagu, ada hal-hal yang mungkin beta kasih masukan ke dong, ini simbol gini, simbol begini, supaya kamu orang bisa. Gokil. Ya, Renjana Creative Space itu kayak kayak sejalan dengan satu lagu dari Ambon. Jadi kayak mungkin sedikit lagi kita himbau juga. Jadi satu lagu dari Ambon ini kan juga sama. Kita program ini lahir untuk sebagai bentuk support ya, seperti tadi kita sudah bahas, kayak teman-teman produksi kemudian gimana. Nah, ini wadahnya itu yang ada. Ruang ini nih kita pakai untuk ngobrol biar saling kenal. Jadi teman-teman gak cuma mengenal musisi itu dari karya-karyanya, tapi kepribadiannya, personalitinya. Betul. Nah, kayak hari ini kayak jadi bisa sharing banyak dari awal mulai sampai sekarang nih, kayaknya informasinya daging semua, maksudnya. Iya bener juga. Makanya ini beta pengen bilang ke Tribuners atau orang-orang yang nanti ini kan wadah nih. Yang tadi beta bilang, jangan pikir value di depan dulu. Ketika orang tahu dan kualitas itu ada, ya value itu pasti akan ikut. Iya betul sih, sepakat sih kayaknya. Ya itu pasti akan ikut, Om. Itu percaya. Nah kira-kira kayak gitu. Makanya beta bilang ke teman-teman yang kemarin pengamen, beta bilang, beta janji ke dorang, beta cuma buka jalan untuk kamu orang, dan mungkin ke depan kalau kamu orang mau main di kafe, beta bisa bantu. Karena tujuan dong adalah salah satu tujuan dong pengen main di kafe, Om. Itu borongan ya? Pengamennya banyak atau? Dong ada beberapa orang, mungkin 8-9 orang, Om. Dalam satu project? Dalam satu project, tapi yang nyanyi itu cuma sekitar 4 orang kalau yang salah. Oh, sisa mungkin main musik apa gitu ya? Jadi pengamen itu kemarin teman-teman yang ngamen itu ada 4 orang yang nyanyi. Terus ada beberapa teman-teman yang ikut juga tapi masih dalam satu komunitas. Jadi ada koordinatornya, kita ngobrol sama mereka. Kita bilang juga ke teman-teman yang penanggung jawab di beberapa kafe, ayo dong, mungkin tolong bantu mereka untuk main di kafe. Ya Tribun mau dong bantu. Ayo dong. Kayak teman-teman ini yang bisa dari media kita publikasikan. Ayo. Jadi ini kayaknya satu informasi yang menarik, terlebih khusus pada Kota Ambon sebagai kota musik ini bisa memicu hal ini. Dari Kea punya ide, Tribun mau dong bantu. Misalkan nanti udah rilis apa lagunya, projectnya, entah YouTube, ya kita posting lah di sosial media di apa gitu. Betul, Om. Karena memang beta selalu bilang itu adalah ketong di sini nih terlalu berpikir panjang. Ibaratnya ketong terlalu berpikir, kalau beta bahasa sederhananya beta bilang gini, Om. Katong terlalu berpikir makan nasi, tapi lupa pikir makan pakai apa. Bisa mengerti kita maksud? Katong terlalu berpikir makan nasi, tapi berpikir makan nasi pakai apa? Pakai sendok kan? Sendok itu adalah wadah menurut beta. Oh iya. Katong terlalu banyak bikin ini, terlalu banyak
apa namanya, terlalu banyak bikin apalah dong bilang akang apa tuh bahasa-bahasa, terlalu banyak kuesioner-kuesioner, terlalu banyak, tapi wadah ini yang anak-anak sebenarnya butuhkan. Walaupun memang beta percaya bikin kota musik dunia bukan cuman banyak-banyak panggung yang ada, Ya. banyak kali yang regulasi yang dipikirkan, tapi menurut beta ya ini salah satu faktor yang harus disiapkan dulu. Sebelum faktor-faktor besar itu ada wadah ini. Karena kan kasihan kalau ada wadah ini anak-anak mau berkembang ke bagaimana? Betul sih. Pertanyaan beta, Ambon kota musik milik siapa? Masih banyak kok regulasinya diaturnya bagaimana? Masih banyak kok orang sampai orang tadi nih bermain di kafe cuma dibayar 150.000. Apakah itu worth it, Om? Ini Agak panas. agak panas sih. Dan ini beta harus bilang, itulah yang buat beta bagaimana terjun ke dunia bisnis. Karena memang ikut berpikir realistis kita sih bisa hidup lewat musik di Di Ambon. Ambon. Realistis berpikir saya bisa. Bukan sing bisa, tapi mungkin belum bisa saat ini. Ya mungkin saat ini belum Ya. bisa. Ya kita sama-sama masih optimis lah. Sometimes musik Ambon Amin, akan amin, saling amin. Karena menghidupi memang lah. regulasinya kayak bagaimana, Om? Sampai sekarang Ya. anak-anak kasihan masih main dari kafe ke kafe itu dibayar itu 150.000 per malam, Om. Ada mungkin yang 200.000. Tapi apakah itu cukup, Om? Lalu live musik di Ambon tuh kan setiap hari, cuma Jumat Sabtu. Ya. Apakah cukup? Berarti satu bulan ada, ya taruhlah 4 sampai 5 kali palingan. Dikali 1 juta, Om. 1 juta. Mau makan apa, Om? Kasihan. Mhm. Makanya itu yang beta berpikir keras bagaimana ini teman-teman ini bisa hidup di dong punya tanah. Di dong ini Ambon ini ketemu punya rumah, Mhm. tapi anak-anak musisi yang bisa hidup. Itu yang menurut beta makanya beta selalu tanya Ambon kota musik dunia ini milik siapa? Dan satu lagi yang perlu di ini, ketong tidak siap untuk dikritik. Ketika dikritik blacklist. Padahal menurut beta, kalau beta sih berpikirnya gini, Om. Beta sih yang bicara dengan Om, ketong nih punya pandangan berbeda. Ya. Tapi ketika beta tahu Om kompeten direct, beta akan pakai Om. Karena Om kompeten. Mhm. Karena Om kompeten loh. Berarti lebih ke objektif ya, bukan Iya, subjektif ya. lebih ke objektif berpikir, Om. Nanti setelah itu ketong baku kritik, ketong baku hajar. Ya. Itu bodo amat. Karena yang orang nonton, orang yang berpikir ketong ini mau sing bicara kah, orang nonton cuma bagus kesing. Iya. Apa yang kata? Ya, Apa yang ketong sepakat. tampilkan? Nah, ini banyak orang yang beta rasa pengkompeten di kota ini yang tidak dipakai hanya karena mengkritik. Nah, ya beta berharap sih Ya. sirkulasi beta sih menyalahkan siapapun itu. Beta kalau mau menyalahkan mungkin terlalu frontal, Mhm. tapi beta dalam kapasitas ini beta sih mau menyalahkan ya. Beta berharap sih untuk sirkulasi yang sekarang dengan dengan regulasi yang baru yang terjadi sekarang di kota ini, di provinsi ini, ya beta berharap sih ketong punya petinggi-petinggi ini ya menyampaikan ketong punya objektivitas berpikir untuk bagaimana lihat anak-anak yang kompeten. Banyak kok orang-orang yang kompeten, Om, yang di luar sana. Ya, sepakat. Itu sepakat sekali kayak betul. Beta sih yang perlu bilang nama, banyak kok. Sekalipun mungkin ketong ini kan mau menggabungkan otak ini kan ketong sih bisa, Om. Om pengkepala, beta pengkepala, Ya. saya akan bisa. Tapi ketika ketong pengen bikin sesuatu, ayo rangkul. Karena beta, menurut beta, Om, tujuan dalam suatu pemerintahan itu adalah merangkul. Menurut beta, dalam suatu pemerintahan yang terjadi adalah dia harus merangkul. Ya. Dia harus bisa merangkul, dia harus bisa mempertemukan. Dia yang sing bicara dengan dia yang sing bicara, terserah kamu dong mau sing bicara di bawah panggung, I don't care. Yang penting sampai naik. Ketika Ale naik di panggung, Ale memberikan Ale kompeten kok. Banyak kok di sini yang kompeten yang tidak dipakai. Karena hanya mengkritik dan di blacklist. Ya beta berharap sih pemerintah ke depan yang mengurusi untuk regulasi Ambon City of Music ya ada orang-orang yang berkompeten yang bisa diajak, yang bisa duduk bersama. Karena menurut beta jangan lagi ketong menyalahkan. Karena di kota ini kalau ketong menyalahkan, ketong sih akan pernah bisa mencapaikan sesuatu solusi. Sekarang kalau mau duduk, kalau mau bicara ke belakang terlalu banyak hal yang terjadi. Kalau mau duduk sekarang solusi apa yang ketong bisa bikin? Kuncinya di kolektif tadi sih kayaknya kayak. Yang beta tadi bilang sekarang kerja kolektif paling penting, Om. Makanya beta ketika rencana kreatif space, Om, beta dengan ibaratnya beta bukan mau menyombongkan diri dengan orang yang sudah beta sing
malu untuk bilang orang yang menurut beta sing kenal, ayo bantu beta dong, ayo bantu beta dong, ayo bantu beta dong, tujuannya untuk ini. Beta sing malu untuk bicara ke siapapun itu, mau dia hip hop, mau dia penulis, mau dia anak baru, beta tetap ayo bantu beta dong, tujuannya untuk ini nih, mau sing. Yang penting beta sudah cukup bilang, dan kalau sing mau bergabung juga itu urusannya, beta Ya. cuma yang beta itulah yang sesuatu yang harus bagaimana katong pikirkan untuk, karena beta sih mungkin Om Tuhan sudah kasih porsi berkat di tempat lain, di kantor nih Om, beta sudah dikasih berkat tempat lain, mengurusi beta punya kedai waktu kecil, beta bisa aransemen musik, tapi kan ada anak-anak lain kasihan yang cuma yang bergantung hidup lewat musik, dan banyak Om, itulah Om. Banyak di Ambon. Ya banyak sekali di Ambon. Nah itu yang mungkin ya kalaupun ada orang yang bisa melihat atau pemerintah bisa melihat, ya harus kembalikan Ambon kota musik dunia ini untuk pelaku-pelaku seni yang ada di kota ini. Karena kalau bicara itu, pertanyaan beta satu, Ambon kota musik dunia milik siapa? Dan sebenarnya kita udah mulai taruh hati di sini ya. Ibaratnya sudah ada rencana kreatif space yang mencoba membangun itu meskipun Dari hal kecil Om. hari ini juga Tribun Ambon betul, dari Om. segi media juga kita coba bantu. Dan kami memang sama-sama optimis. Iya, dan yang mudah. Makanya beta selalu berpikir, ya mudah-mudahan ada 10 orang yang berpikir kayak gini supaya supaya banyak hal bisa terjadi. ya. Anak-anak Hal yang positif terus. anak-anak yang mungkin butuh promosi di media cetak ada tempat di sini. Anak-anak butuh wadah untuk ini bisa pergi ke Renjana. Anak-anak yang butuh ini ada tempat wadah. Karena sekarang di Ambon ada wadah untuk anak-anak sih. Saya ada kan? Yang bener-bener literally setiap minggu ada. Semenjak pandemi mah ada sunyi. Iya. Ini kan sekarang orang sudah jalan pakai masker nih. Iya kan Om kan? Udah mulai lah. Udah mulai, Kotong sudah mulai dari pandemi ke sini udah mulai. Hmm. Itulah Om yang bikin beta memang harus terjun ke dunia dunia bisnis, dunia apapun. Ya sekarang relatif berpikir Om, butuh keranjang Shopee kan butuh uang Om. Liburan butuh uang. Iya. Tahu betul? Aduh bener. Buka Tokped keranjang butuh uang. gitu. Jadi kalau Kotong cuman dudu dan seng bikin sesuatu, ya itulah yang buat beta bagaimana harus sekarang proyek yang beta lagi berdoa ke Tuhan, dan proyek yang sementara beta pengen bikin rencana punya cabang Om, buka cabang Om. Jadi beta sekarang lagi Rencana udah berapa lama nih sekarang? 4 bulan Om. 4 bulan. Gila, baru 4 bulan sudah mikir buka cabang. Ya amin Gokil, Tuhan. gokil. Jadi beta memang punya target 6 bulan beta harus buka rencana punya cabang Om. Oke. Berarti makin banyak wadah yang akan lahir. Iya amin Om. Jadi Ya, ke memang depan. Ada masa depan cerah lah untuk musik. iya, tapi beta belum tahu bukanya di Mana? masih Jangan cari-cari. di-spill dulu biar Iya, jadi rahasia masih. perusahaan tetap. Ya, sekarang ini memang masih tujuan utama adalah dengan kekurangan-kekurangan beta punya, karena kan ya beta bukan orang ada Om. Ketong cuma hidup dari musik, ketong mendapatkan hidup dari musik, ketong dari usaha kecil-kecil. Ketong beta bukan dinasti yang dari 7 turunan udah kaya. Jadi benar-benar emang bangunnya itu dari Tapi nol. secara Om. value kaya lah. Secara visi tujuan Amin saya Om, amin. kira Yang penting keren lah. kalau beta sih berpikir gini Om, ketika hidup ketong sih menjadi terang dan berkat untuk orang, ya saya mati aja deh. Kalau saya cuma pikir diri Ngapain sendiri. hidup kalau cuma pikir diri sendiri. Ya, Betul. itu sih Om. Nah, Tribuners, dan hari ini Kea akan membawakan singlenya. Jadi dari penampilan Kea di Studio Tribun Ambon hari ini tuh sebagai penanda bahwa tadi kita sudah ngomong sebelumnya Iya, ya. betul Om. Kea mau kembali terjun. Iya, kembali nih Om. Mm-mm. Beta karena emang sudah lama kan Om. Udah lama beta meninggalkan beta punya dunia, dan beta punya dari mana beta berasal. Dan akhirnya mungkin dalam waktu dekat dengan beberapa karya yang beta simpan. Karena dulu beta pernah jual lagu, tapi ada beberapa lagu yang menurut beta punya peluru terakhir. Ada Disimpan, 6 atau 7 lagu yang menurut beta itu kuat, beta simpan. Dan ya mungkin waktu Tuhan sekarang untuk bilang, Syara, Ale harus kembali ke Ale punya jalur. Ya. Jadi ini memang benar-benar kamera pertama beta nyanyi Om, untuk kembali setelah 5 tahun. Weh, satu kehormatan untuk Tribun Ambon. Serius Om. Terima kasih. Serius Om. Waduh. Jadi kemarin tuh juga kenapa beta mau di sini Om? Karena kemarin tuh kan Tribun liput, terus beta dengar dari abang yang Bang Respi. abang apa tujuannya sama Om, untuk berikan wadah. Ya. Lalu beta langsung menawarkan diri, ayo dong beta mau.
untuk jadi berkat, untuk Hmm. untuk sharing apa yang beta bisa bantu untuk tujuan yang mulia beta bantu tanpa harus berpikir apa-apa. Hmm. Karena mungkin ke ke depan beta akan sibuk dengan pekerjaan tadi beta bilang beta akan kembali ada sibuk di beberapa hal yang beta akan bikin ke depan Om. Jadi makanya hari Selasa ini itu kan Om kan karena Iya, itu Tribuners. Makanya tadi disinggung di awal, iya, kenapa hari ini spesial? Karena setelah ini kayak akan melanjutkan misi mulianya iya Om. dengan kembali di dunia Amin Om, musik, doain Om ya. memproduksi ya pasti pasti dan sekembali nanti kayak ke Ambon butuh apa-apa, Tribun siap. Amin Om, amin amin. Tribun Jadi siap. ke depan akan ada beberapa hal yang project yang beta akan bikin yang tadi kembali itu Ya, Om, beta akan ibaratnya beta akan melangkah Om. Akan mantap. melangkah lagi untuk beta punya apa yang dari mana beta berasal Ya, Om. Ya itu sih Om. gokil. Ini sangat 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 dinantikan. Tribuners juga pasti sangat menantikan ini titik balik Amin ini. amin Om. Dan so Tribuners kayak akan membawakan lagu single terakhirnya. Maksudnya single terakhir yang udah diproduksi. Iya. So kita akan Jangan lebih single terakhir dong, ngetolak lah. Kalau oh, single bukan terakhir maksudnya mati dong. Jangan. yang kemarin-kemarin Iya. baru diproduksi. Iya. Judulnya apa tuh kayak? Cinta terakhir Om. Cinta Terakhir. Ini lagu lama kan Om kan? Lagu lama tapi Lagu dibawakan lama di tahun ini ya. masih fresh dengan tampilan kayak yang baru. Dan Tribuners kita akan persiapan 2 menit ke depan. So stay tune sambil kayak mempersiapkan diri untuk Yes, lagu. yes.
So, lagu ini udah lama banget dan beta kembali nyanyi lagu ini, dan lagu ini dedicate untuk orang-orang yang lagi patah. Percayalah, yang patah itu pasti akan bertumbuh kembali, dan menurut beta sembuhlah tanpa harus melukai orang lain. Oke. Dan ada medley dari Bung Glenn yang judulnya Kembali ke Awal, karena emang sih harus ketika patah harus rehat dulu untuk mengoreksi diri untuk menjadi lebih baik. Oh, ini cinta terakhir dari beta. Di saat aku telah membanggakan cintamu kepada diriku, di saat aku tak mencintaimu, kau pergi dari hidupku. Apakah ini yang kau balas? Cintaku yang tulus ku berikan kepadamu. Oh, mengapa kau lakukan ini kepadaku? Tapi ku coba walau cintaku hanya seperti angin berlalu, tapi semua ku lakukan karena aku sayang padamu. Apakah ini yang kau balas? Cintaku yang tulus ku berikan kepadamu. Oh, mengapa kau lakukan ini kepadaku? Tapi ku coba untuk bertahan, walau cintaku hanya seperti angin berlalu, tapi semua ku lakukan karena aku sayang padamu. Oh, oh, oh. Berikan ku alasan untuk tetap bersamamu setelah lelah berharap. Berjarak dengan waktu semoga mendewasakan arti rasa satu itu. Berkaca kau dan aku, berikan ku alasan untuk tetap bersamamu setelah lelah berharap. Berjarak dengan waktu semoga mendewasakan arti rasa satu itu. Berkaca kau dan aku, berkaca
kau dan aku. Ih, masih nyampe perasaannya nih. Aduh, Kayak setelah 5 tahun ternyata 5 masih tahun dong. boleh. 5 tahun dari 2017 benar-benar Gokil. nyanyi cuman untuk Basudara Choir ya, Mhm. fokusnya cuman untuk toleransi beragama, untuk kemanusiaan. Saya yang pernah betul-betul fokus lagi dengan lagu cinta. Dan ini Ya, ya, perdana kembali ya betul. di layar kaca Tribun Ambon, woi. Iya, Om. Tapi kayak serius nih, masih apa ya istilahnya? Masih tajam nih. Tajam. Nyentuh sekali tuh gitu sama tim di belakang. Gak tahu kalau Ya semoga Tribuners kayak pesannya gimana. bisa nyampe kan Om. Iya. Karena Apalagi di medley dengan aduh nostalgia iya dong betul. dengan Bung Glenn. Itu lagu itu Mm-mm. kembali ke awal tuh itu sangat suka sih Om. Ya, keren. Karena memang ketika kalau beta sih percaya gini Om, 80% itu orang menikmati lagu itu ada lagu yang patah. Mhm. Lagu yang galau, temanya yang galau, itu emang 80% orang sih sangat menikmati. Nah, tapi dia emang benar-benar kreatif sih Bung Glenn almarhum. Dia bisa bikin lagu yang orang yang pernah berpikir kalau memang setelah patah harus rehat sih. Emang benar-benar kan kembali kau berikan ku alasan untuk tetap bersamamu. Itu kan menurut beta penggalan-penggalan lirik yang emang setelah patah memang harus kadang-kadang harus butuh waktu tenang untuk Space mengoreksi sendiri, diri, untuk ya. butuh waktu sendiri untuk bisa mengoreksi diri. Karena kan kebanyakan kan kita sih kan mau cari pembenaran aja sebenarnya. Tapi ada hal yang mungkin kita juga salah kok. Yang di Ya. lagu itu kan kita juga salah. Ya kamu salah, beta juga salah. Ya bagaimana kita harus kembali ke awal. Ya lagu Bung Glenn itu memang Wah kreatif. selain syahdu dan apa segala macam Tapi tapi pesannya nyampe. iya pesannya itu yang Iya, paling penting sih betul memang. sih Om. Sesuai kayak tadi kayak bilang di awal bahwa visi tujuannya itu nyampe. Betul, Ya, Om. ya itu dan itu terbukti juga di lagu-lagu almarhum. Nah kayak tadi sempat di-spill di belakang off the record bahwa ada 7 peluru yang disiapkan, betul? Iya Om, betul Om. Itu rencana dikerjakan dalam kapan? Dalam waktu dekat Om, paling lambat mungkin karena ada salah satu orang yang beta minta tolong sekarang dia lagi di Pesparawi. Mm-mm. Ya mungkin paling ini kan sekarang tanggal 20-an. Beta pengen produksinya di awal bulan Om. Awal Bulan depan karena beberapa hari ini ada beberapa kayak gini yang undang juga Om. Oh agenda, oh waduh. Jadi dari besok sampai lusa sampai hari Jumat ada beberapa aktivitas yang karena mungkin dari lama tuh beta seng betul-betul literally seng mau menerima apa yang panggilan karena memang fokusnya apa namanya tujuan fokusnya udah ke lain. Tapi ya ketika mau ke sini ya ketika mungkin ini dengar dari Tribun atau lihat iklannya ada beberapa orang yang langsung undang ke oh gitu. Iya ke beberapa stasiun TV berarti memang sesuai dengan apa yang kayak bilang sih kayak kata kita mau bikin sesuatu dengan tujuan yang itu pasti ada aja jalan. Betul Om, pasti ada jalan. Beta makanya jangan pernah takut untuk bikin sesuatu Om. Terkadang makanya jangan tergantung sama orang Om. Jangan tergantung sama orang, usaha sendiri. Walaupun memang ketong butuh orang. Nantinya pasti ya, tapi harus mulai dari diri sendiri. Iya, karena beta percaya elang itu dia mau cari makan dia yang butuh teman kok. Dia terbang sendiri, yang penting sayapnya kuat Om. Wah, betul. Yang penting sayapnya kuat. Ya, kadang-kadang ketong pengen survive, tapi ketong sih nggak ada peluru. Kadang-kadang ketong pengen bertahan, tapi ketong rasa ketong diri ini sih bisa. Padahal sebenarnya bisa. Beta beberapa hari ini beta
dengar, beta baca tentang bagaimana survive, dan beta rasa ya elang dia mau terbang mau cari makan tuh dia yang butuh teman. Dia terbang jauh loh untuk cari makan. Yang penting sayapnya kuat. Itu memang clue dan kuncinya. Yang penting sayapnya kuat. Kuat. Jangan terbang saat lagi patah. Lagi patah, betul. Jadi memang butuh rehat itu, Betul. kasih kuat dulu, Betul tumbuh loh. lagi bulu-bulunya. Betul. Kepakannya bisa jauh lebih Ya, tinggi. karena kan bicara survive kan bukan cuma ketika putus cinta. Bicara survive ini kan dalam rumah tangga pun juga harus survive kan Om kan. Ya. Yang penting sayapnya kuat, kita punya kualitas ada, kita punya ide ada. Ya. Jangan ketorang mau survive tapi ketong kosong. Itu sama aja ketong Bunuh diri. bunuh diri Om. Ya, jadi ya menurut beta ya ada beberapa lagu yang beta akan persiapkan. Ada beta spill di sini Om ya. Ada salah satu Ambon tuh. Jadi ada 6 lagu Indonesia, 1 lagu Ambon Om. Satu lagu spesial bahasa Ambon. Bahasa Ambon. Wow. Karena beta tahu beta berasal dari mana Om. Ya. Jadi liriknya gini Om. Apa namanya? Biar ale kasih luka per beta, mar dalam diam beta tetap cinta sih. Dalam diam kan Om? Iya kan? Aduh, ini galawers Tribuners di luar sana. Biar ale kasih luka per beta, tapi dalam diam beta tetap cinta sih. Beta tetap sayang sih. Terus endingnya menurut beta lebih ini lagi. Mar dalam darah beta tetap cinta sih. Jadi habis diam dalam darah. Jadi, ini ambigu nih. Iya. Oke. Jadi sebenarnya itu hanya spill singkat. Tribuners pasti sangat penasaran. Iya. Dinantikan prosesnya mulai dari bulan depan udah diproduksi lagu-lagunya. Dan tapi mungkin perilisannya setiap 1 bulan sekali Om. Dilepas satu persatu kita. Oke. Jadi mungkin dalam 1 bulan sekali ada satu lagu single keluar. satu single yang keluar Om. Tujuannya sih kalau dimudahkan oleh Tuhan dan di semua berjalan lancar, ya mungkin bulan Agustus sudah mulai ada satu yang keluar. Oh, dekat juga. Sebulan aja tidak butuh waktu lama ternyata. Iya. Memang barang bagus tuh harus digercepkan, jangan terlalu nanggung. Amin. Yoi. Kayak thank you banget nih sebenarnya. Satu kehormatan sih buat teman-teman Tribun. Terima kasih juga hari ini kayak hadir di sini sharing. Yoi, kita udah bahas banyak dari motivasi, pengalaman, musik, bisnis, bahkan kita bahas hari ini dari kayak ya satu hal yang sangat keren lah sebenarnya. Berapa menit aja udah dapat informasi yang begitu banyak. Dan semoga Tribuners dan pelaku-pelaku musik di sana juga bisa mengambil poin-poin dari pembicaraan malam hari ini, dan saya pikir gokil. Itu sih. Dan untuk orang-orang yang di luar sana yang khususnya di bidang musik, yang lagi berjuang untuk bagaimana bagaimana kreatif di kota ini. Pesan beta ya, maju, fight, karena ketika kamu punya kualitas banyak jalan yang pasti dibukakan. Betul. Dan ingat, orang itu cuma lihat hasil bukan lihat proses. Ya. Kalian harus, menurut beta harus menikmati proses, dan karena menurut beta tidak ada jalan instan dan cara instan untuk menjadi besar. Betul. Ya, terjawab dengan pengalaman kita tadi waktu. Semua harus melalui proses. Orang itu cuma melihat ketika sesuatu jadi deng, tapi orang sih pernah tahu ada proses apa yang dikorbankan, Orang cuma bisa lihat ini jadi teng, tapi orang yang pernah di belakang itu tuh banyak pengorbanan. Iya, betul. Makanya sepakat. Harga proses itu penting, karena memang sing ada jalan pintas dan sing ada jalan instan untuk menjadi besar. Jadi hargailah proses dan selalu berbuat baik untuk terang untuk sekeliling kita. Oke, thank you. Ya, sekali lagi thank you. Sukses untuk produksi 7 peluru terbaiknya. Sangat dinantikan. Kapanpun mau bantuan dari Tribun, kabarin langsung kita blow up. Untuk teman-teman project yang pengamen juga jangan lupa Tribuners nantikan kita akan coba bikin naskahnya. Kalau boleh juga, maksudnya beta bilang sekali ini, kalau boleh juga ya sebelum mungkin mereka rilis, mereka bisa ngobrol-ngobrol, bisa fasilitasi untuk mereka
Bisa. Ngobrol-ngobrol Nanti kita sesuaikan kan? jadwalnya. Siap. Satu jadwal, kita satu Ini jadwal. satu Iya. fenomena keren di Ambon Kota Musik, Karena jadi harus memang kita angkat. ada orang-orang yang butuh itu. Ya, Ada sepakat. orang-orang yang kayak teman-teman ya yang mencari uang dari jalan ke jalan, dan kisah mereka itu pahit-pahit Om. Iya, makanya beta belajar arti bersyukur tuh dari mereka. Iya, betul. Benar-benar beta literally mereka ngamen Om, tapi tiap hari tuh mereka sewa motor Om. Untuk dari tempat ngamen ke ngamen karena sih ada motor. Tiap hari. Waduh. Dan makanya ini hal-hal kehidupan yang mereka perlu ada di sini. Wah, selengkapnya bakalan mereka share lah pasti. Iya, satu harus undang ya. mereka datang ke sini, mereka sharing, Oke. mereka pengalaman. Karena kan musik ini kan bukan cuma soal kita yang ada di panggung, Iya. tapi juga soal mereka-mereka yang cari uang dari tempat warung satu ke warung satu mereka Iya. juga. Ya. Aduh, ini insight yang keren sekali ya. Iya, Thank you. iya. Nanti Nanti saya beta akan coba follow up. fasilitasi ya, Siap. untuk Siap, bilang kita touch. mungkin 3-4 orang sama koordinatornya mereka. Boleh. Mereka karena memang pengalaman mereka cukup banyak kok, dari ngamen 15 lagu dibayar cuma 700 rupiah. Iya. Itu bakalan seru kalau Iya. kita ceritain. Betul, Om. Nanti mungkin di episode berikutnya Berikutnya, 13, Om, ya. 14 mungkin kita Iya, akan coba nanti. undang ya. Oke, Kes, sekali lagi thank you. Terima kasih Om. Kita Terima terbatas kasih, banget Tribun. nih soal waktunya. Ya. Padahal banyak sekali yang mau kita ngomongin, Iya, nanti iya. next lah kita ngomongin lagi. Terima kasih banyak Om. Jangan kapok. Ya, jangan. Datang-datang lagi Sayang, besok-besok sayang, kalau udah sayang. balik. Siap. Kita tunggu ya. Sukses untuk semua produksinya, Kya. Om. Oke. Terima kasih Thank you banyak-banyak. Tribuners yang udah stay tune. Semua yang udah nonton Kya tampil tadi. Terima kasih. Mohon doanya, tetap dukung lokal musician Kota Ambon dan Local support terus pride. Ambon Musik Kota Ambon Kota Musik. Ambon Support Kota terus. Siap. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan apa tuh? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.